Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan teman-teman mengklik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan informasi maupun tutorial terbaru dari channel ini. Jumpa lagi di channel YouTube Bang Jamil. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara mengedit nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain di ijazah maupun di KTP. Langkah-langkahnya sama aja ya. Kita langsung saja. Oke, nah ini saya sudah menyiapkan file dalam bentuk scanan ya. Ini sudah saya scan yang ini. Nah, jadi yang mau kita ganti itu yang ini ya. Saya preview. Nah, ini yang mau kita ganti itu namanya ini. Nah, namanya mau kita ganti. Kemudian tanggal lahirnya juga kita ganti. Kita menggunakan Adobe Photoshop CS6 ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita sudah menyiapkan file ini, kemudian kita drag aja ya. File scanannya kita drag aja, kita klik tahan dan drag ke Photoshop. Nah, kita masukkan ke sini. Ini dia. Nah, kemudian kita zoomkan aja. Zoom in ya, tekan Alt, kemudian scroll mouse ke atas gitu ya, scroll mouse-nya ke atas. Nah, kalau di Photoshop seperti itu. Kemudian untuk menggeser tekan tombol spasi dan tinggal kita geser-geser aja. Nah, apabila kebesaran tinggal tekan Alt dan scroll mundur gitu ya, atau scroll ke belakang. Dia tampilannya akan lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, fasilitas apa yang kita gunakan pada mengedit nama di ijazah itu kita hanya menggunakan ini ya, clone step tool, atau kita tekan S aja gitu. Nah, dia secara otomatis gitu ya langsung jadi berubah menjadi clone step tool gitu ya. Nah, ini dia tombolnya, ini dia toolnya, kita klik aja. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita harus mulainya dari mana, kita lihat aja kondisinya, enakan dari mana gitu ya, enakan dari kiri atau dari kanan, bisa jadi dari atas. Semua sudut itu terserah kita sukanya dari mana dan nyamannya dari mana, enak ngeditnya dari mana, itu terserah dari sudut manapun bisa gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita menggunakan fasilitas clone step tool ini, kita harus zoom dulu ya. Nah, ketika di zoom kan, ini kalau nggak di zoom kan nggak nampak nih ya, masih nggak nampak. Biar lebih jelas kita zoom kan, terus zoom kapan perlu sampai habis ya. Nah, sampai habis zoomnya. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan kotak-kotak ini teman-teman. Nah, ini kan ada kotak-kotak nih. Nah, nih ada kotak-kotaknya nih, atau bisa disebut ini selnya gitu ya. Kalau di Excel itu ini selnya. Nah, kalau saya ngomongnya ini kotak-kotaknya gitu ya. Kotak-kotak ini adalah membantu kita juga dalam proses pengeditan teman-teman, agar kelihatan rapi. Nah, jadi di sini kan ada titik porosnya, kita ambil dari, nah ini dari titik-titik ini kan udah ada titik-titiknya ini titik-titik, kita ambil dari titik-titiknya ini, karena ini sudah lurus ini teman-teman, pasti sudah lurus karena sudah disetting di komputer gitu ya. Nah, yang kita hapus ini yang ini, nama-nama ini gitu ya. Nah, kita hapus. Oke, kita zoomkan kembali, kita zoomkan. Nah, baru kita mulai dari kita ikutin titik porosnya dari kotak ini. Nah, ini misalkan saya mau ngambil dari titik ini, dari titik ini ke titik ini ya. Dua titik ini saya gabungkan atau saya hubungkan gitu ya. Kita harus ingat juga ini ada berapa titik, ada berapa kolom nih, 1 2 3 4 5 gitu ya, 1 2 3 4 5. Kita ngambil kolom yang mana. Kemudian dari sini juga 1 2 3 4 5. Nah, di sini dimensinya ke atasnya 5, ke sampingnya 5 gitu ya.
Nah, kita ambil yang paling tengah aja, 1 2 3. Nah, ini paling tengahnya. Kemudian nanti kita tarik nih ya, kita tarik lens clone step toolnya, kita tarik ke sini nanti. Nah, ini langsung aja kita tekan setelah kita pilih ini tadi, ini apa namanya, clone step tool. Setelah itu kita mulai menyeting, menekan tombol ALT ya, ALT. Kita tekan tombol ALT, kemudian klik di sini ya teman-teman, titik awalnya, klik, tahan, drag, tarik gitu ya, tarik ke sini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau udah tepat, kita lepaskan aja. Nah, kita coba klik. Nah, gitu ya. Kalau kita klik ya. Jangan lupa kalian ngelihatnya juga di titik awalnya. Nah, di situ ada tanda bintang. Ketika kita klik, berarti sudah pas aturannya. Kalau misalkan tanda bintangnya tuh meleset atau kemana-mana, berarti nggak tepat teman-teman. Ini memang agak sedikit rumit ya. Nama juga kita ngedit gitu ya, agak sedikit rumit memang. Jadi kita memerlukan kejelihan ya teman-teman. Untuk tutorial yang ini perlu kejelihan, karena kita yang diharapkan adalah hasil yang bagus gitu ya. Nah, bisa jadi kita ngelihat hasilnya nanti puas, atau kita melayani orang pun pelanggan kita puas. Nah, seperti itu. Jadi memang ini butuh kejelihan. Nah, kemudian apabila clone step tool ini, cloning step tool ini terlalu besar, bisa kita klik kanan. Klik kanan, di sini ada size teman, size ini ya. Nah, bisa kita kalau mungkin ini kita geser-geser, itu kurang akurat teman-teman. Jadi size di sini kita masukkan manual aja. Misalkan kita buat 2 aja gitu. Nah, 2 aja udah kelihatan besar teman-teman, karena memang posisi tampilannya yang memang masih zoom tadi ya. Nah, gitu. Oke, sekarang kita mulai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau menurut saya terlalu kecil nih teman-teman. Oke, kita klik kanan, ukuran toolnya kita ganti jadi 5 ya, yang kayak tadi aja gitu. Nah, ini tinggal kita klik tahan dan mainkan gitu. Nah, kita klik tahan. Apabila dia ke bawah, nah dia akan tetap rapi teman-teman. Nah, gitu ya, dia akan merapikan. Nah, seperti itu. Ini kita coba selesaikan ya, kita selesaikan. Nah, ini lumayan rapi ya teman-teman. Nah, ini sudah lumayan rapi. Coba kita zoom out ya. Nah, namanya sudah terhapus teman-teman, jadi masih kelihatan rapi. Nah, itu yang aslinya kan seperti ini nih. Nah, ketika kita lihat, nah aslinya seperti ini. Nah, kelihatan rapi kan teman-teman, kelihatan rapi. Nah, ketika udah seperti ini, tinggal kita cetak aja teman-teman, tinggal kita cetak gitu ya. Nah, kalau misalkan masih kelihatan seperti ini tinggal kita edit tipis aja nih teman-teman, sama prosesnya kayak tadi ya. Nah, gitu. Oke teman-teman, demikian cara mengedit nama di ijazah maupun di KTP. Jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman tidak kehilangan atau ketinggalan informasi menarik dari channel ini, karena saya akan selalu mengupload tutorial-tutorial maupun informasi di channel ini teman-teman. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kita selalu berlangganan. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman semua agar teman-teman kita juga mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Nah, jangan lupa klik tombol like-nya apabila teman-teman masih ada kurang paham, masih ragu-ragu dengan teknis ini. Silahkan teman-teman komentar di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.